Halo Kosaners, selamat datang di Kosan Talk. Kali ini kita kedatangan seorang remaja 16 tahun yang memiliki predikat Johan 1 selama 5 tahun berturut-turut. Langsung saja kita panggil Abraham. Yo, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya masih hidup. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Iya. Kalau Pana gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat, terus ya lagi ini juga aman ya. Tapi kok kayaknya Fatih mulai beda, kayak nggak biasanya biasanya podcast kan kayak gini ya, swag gitu. Ini kenapa? Udah nggak usah bahas itu lah. Oh, iya. Kan pasti Ini nggak mau ini. Kan yang terdiundang Anda. Oh iya, terima Oke, lanjut. kasih. Abraham. Ya. Iya. Oke. Sebagai Johan 1 berturut-turut nih. Pertanyaannya dari kapan lu mulai jadi Johan? Dari kapan lu mulai jadi Johan? Iya. Oke. Dari kapan? Sebelum gue jawab pertanyaan itu, gue pengen ngasih tahu dulu prinsip Johan yang sebenarnya, oke? Menurut gue, versi gue. Silakan. Johan itu bukan ketika lu ngalahin banyak orang, bukan ketika lu dari nomor 1, dari ribuan orang, dari jutaan orang, bukan kayak gitu prinsip Johan. Prinsip Johan itu ketika lu bisa memenangkan apa yang lu harapkan. Jadi itu prinsip Johan. Jadi jangan sekonyong-konyong kita ngalahin semua orang, kita bisa anggap diri kita Johan, bukan kayak gitu. Oh, berarti itu salah ya, Bro? Iya salah kalau menurut prinsip gue ya. Prinsip gue tuh Johan itu ya ketika lu berhasil mendapatkan apa yang lu inginkan gitu, yang kau harapkan, cita-citakan gitu. Bukan ketika lu bisa ngalahin semuanya. Bukan kayak gitu. Prinsipnya adalah ketika gimana caranya lu udah ngedapetin semua yang lu inginkan. Itu sama aja kayak kita Johan 1 tapi kita ngorbanin. Iya, ngorbanin orang lain malah justru. Ngerugiin orang lain. Tapi kan mau nggak mau harus kayak gitu, Bro. Kalau kita Johan 1 itu kan pasti orang itu kan ada dong yang Johan 2, 3, 4 sampai bawah. Itu kan sama aja lu ngalahin orang lain, Bro. Kalau misalkan ngalahin sih, ya mungkin itu emang lah ya, dalam kompetisi ada yang menang namanya kalah. Tapi mental itu loh, mental dimana lu pengen ngalahin orang atau lu pengen menang terhadap diri sendiri. Niat. Nah iya gitu, niat lu pengen ngalahin orang atau pengen memenangkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Gitu. Kan kadang ada orang tuh yang pengen ngejatuhin orang lain, jadi dia ya melakukan berbagai cara, biar dia bisa ngalahin orang lain. Ya, tapi ya yang gitulah ya. Kayak orang-orang yang ada di sono. Di sono lagi. Kerjaannya itu gitu. Iya, gitu doang lagi. Itu lanjut nih, Bram. Pertanyaannya, kapan? Oh iya, kapan ya? Kapan ngejadi Johan? Johan? Dari sanawiyah kah atau dari Sebenarnya kalau masalah Johan jadi juara-juara kayak gitu, gue dari SD sih. Dari SD tapi gue waktu itu juara 3. Selalu juara 3. Kenapa juara 3? Selalu juara 3. Iya, selalu juara 3 kan. Kenapa selalu juara 3? Karena yang juara satunya tuh anaknya yang sekolah. Gitu. Jadi ya biasa lah. Ya. Nepotisme lah. Lu tahu lah pasti nepotisme. Jadi gue nggak bisa apa-apa. Kelas 1 gue juara 3, kelas 4-nya kelas 2-nya gue nurun jadi yang 4 kan. Nggak tahu. Ya gara-gara gue kesel main PS sih. Gue waktu kelas 1 tuh baru kenal PS. Oh, berarti main game juga. Main game juga, main PS 2 kan dulu kan. Ya gitu. Jadi gue nurun, terus yang 3 gue naik lagi jadi ranking 3. Ini 3 lagi. Terus kelas 4 ranking 2. Nah, gue agak naik nih. Nggak tahu kenapa ya gue naik. Terus baru ranking 5. Gurunya tuh ngelihat orang beda kan. Kalau kelas 1 sama kelas 4 tuh gurunya tuh ngelihat oh ini anaknya ini nih, naikin gitu terus. Iya. Akhirnya dari kelas 5 gue berhasil dapat juara 1. Jadi waktu pertama kali gue juara 1 tuh ya kelas 5 itu. Gitu kelas 5. Terus tuh sampai terus sampai kelas 6 ya gue name-nya paling tinggi alhamdulillah. Kelas 7, 8, 9 sampai kelas 10 alhamdulillah gue masih ranking 1. Meskipun di kelas 10 gue nerima banyak tantangan gitu, banyak rintangan. Apa aja tuh, Bro? Ya soalnya kan kita lu tau lah, banyak ada acara banyak, ada bitter, harus udah mulai organisasi itu agak pusing mikirin sekolah jadinya. Sama juga banyak orang-orang baru yang katanya jago-jago, lebih jago dari gue. Jadi gue agak pesimis. Ada anak baru juga kan? Anak baru juga ya. Waktu kelas 10 ya. Anak baru juga. Nah, terus nih, Bro, lanjut nih. Lu dapat banyak ilmu itu dari mana aja coba sumbernya? Ilmu itu dapetnya dari mana? Entah apakah dari buku pelajaran doang atau lu beli buku yang lain gitu, beli buku di Gramedia
beli buku tambahan lah kan, entah selalu pengen lebih gitu dari buku sekolah doang, apa gimana coba? Kalau masalah beli buku, gue jarang banget sih sebenarnya beli buku. Enggak, bukan beli buku, dapat pengetahuan. Dapat pengetahuan. Dari pengetahuan, ya tentu aja lah ya. Semua orang juga pasti tahu buku bidang ilmu. Iya. Gudangnya ilmu, semua ilmu tuh ada di buku. Jadi ya gue juga, ya dunia juga. Jadi gue juga ya baca buku juga lah ya. Nah, tapi ya nggak selamanya kita harus di buku. Ada kan dari YouTube banyak banget. Oh. Jadi ya. Dan daripada lu buka bukunya kan banyak tuh. Satu buku isinya satu ilmu. Ya mendingan lu nonton video 3 menit kan. 3 menit kalau misalkan lu baca buku satu gini sejam mungkin cuma dapat satu ilmu. Tapi ketika lu nonton sejam itu bisa jadi lu dapat banyak ilmu kan. Gitu jadinya ya nggak harus dari buku lah. Oh berarti nggak dari buku. Nggak dari buku aja. Tapi tetap dari buku. Tetap dari buku. Tapi nggak terlalu ini ya. Iya. Benar-benar dari buku banget. Dari YouTube, selain dari YouTube, coba. Selain dari YouTube, ada lagi dong. Apa? Nah, misalkan gini, keseharian kita misalkan bikin kopi, ya. Bikin kopi kan harus pakai air panas kan. Nah, biasanya bapak gua tuh ngingetin, ngasih nasihat gitu. Jangan pakai gelas itu nanti pecah. Nah, dari situ, dari pengalaman kita juga bisa dapat ilmu-ilmu yang nggak bisa kita dapat dari belajaran. Itu malah terkadang ilmu itu ketika disampaikan melalui pengalaman, maka akan semakin nangkep, akan semakin cepat kita dapatkan. Gitu. Berarti pengalaman juga termasuk faktor yang penting banget buat pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau lu lihat sejarah-sejarah ilmuwan kan juga kayak gitu, misalnya kayak Plato, Socrates gitu yang filsafat-filsafat, dia tuh mengambil pengalaman mereka, melihat alam-alam semesta. Gitu. Kan waktu itu juga nggak ada buku kan? Iya, nggak ada buku malah. Ada kertas bahkan juga belum ada juga. Gitu jadi ya. Berarti dari pengalaman. Experience the best teacher. Experience the best teacher. Ya itu kata-kata yang berguna banget berarti. Yes. Itu kata. Terus Bram nih pertanyaan selanjutnya. Oke. Pernah bosan nggak sih Bram ranking 1 mulu gitu? Atau enggak? Selain itu lo pernah nyoba nggak jadi anggota band gitu atau ikut ekskul lain? Kalau misalkan bosen sih ya pasti bosen lah ya, karena kalau misalkan kita pakai baju kayak gini mulu kan juga bosen. Sama kayak ibaratin kayak rank 1 tuh kayak baju gue. Kalau misalnya dia pakai baju itu kan ya bosen terus. Masa gue menganggap gue rank 1 terus? Ya tapi kan lu kelihatannya kayak kurang aktif di bidang lain gitu kan. Bidang apa? Kayak ikut ekskul banyak gitu. Pernah nggak sih Bram ikut Bram? Lah, kan gue ikut MPK. MPK kan organisasi. Iya, organisasi. Gue ikutnya organisasi. Kalau band gue pernah pengen masuk sih, tapi nggak tahu kenapa gue di tengah-tengah jalan mengurungkan niat jadinya nggak ikut lagi. Tapi sempat pengen ikut. Berarti lu MPK nih ya? Iya MPK. Tapi tetap ranking masih bisa pertahanin tuh berarti. Ya alhamdulillah. Okay. Ya meskipun ya akhir-akhir ini kayaknya gue ngeliat kayak gue menurun banget ya. Jabatan MPK justru ketika kita jabat tuh malah makin banyak, jadinya agak nggak fokus gitu. Jadi gitu. Lebih buyar gitu. Iya buyar. Jadi gue terakhir di kelas 11 ini gue dapet ranking 2, dikalahin gue sama anak baru yang baru datang dia dikalahin gue. Oh berarti sekarang nggak ranking 1? Iya nggak ranking 1 tapi nggak tahu ranking 1 dikalahin gue. Iya udah nggak apa ya Bro. Nggak apa-apa. Kan nyata kan emang bukan buat. Nggak kan gue bilang kan Johan itu prinsipnya bukan ketika lu ngalahin orang. Benar. Kita lu bisa memenangkan diri lu sendiri. Menang kan? Iya. Oke nih, Bram. Siapa sih yang memotivasi lo sampai ngebuat lo sejauh ini? Oke. Siapa atau apa? Oke. Gitu ya. Jadi waktu kecil, waktu TK itu gua tuh TK-nya kan di rumah ya. Jadi rumah gua tuh jadi TK karena punya yayasan sendiri buat TK. Jadi gitu. Iya. Ya gitu. Nah, terus ketika ada pelajaran-pelajaran kayak gitu, gue tuh selalu jawab. Aktif. Ya aktif lah, ya kan anak kecil kan bocil kan. Si bocil biasanya kayak gitu lah. Iya. Nah di situ ketika guru yang nerangin tuh, gue mikir gitu, kenapa gue harus jadi bodoh? Udah mikir kayak gitu? Iya, gue mikir kayak gitu waktu kecil. Itu TK? Iya itu TK. Banyak banget orang-orang yang kalau waktu siang dia main gitu, gue malah belajar kadang. Ya di saat orang-orang main
Enggak, ya gue juga main juga, tapi harus belajar dulu baru main. Oh berarti yang lain main terus gitu. Kalau lu main tapi diselingi sama belajar. Ya gitu. Jadi ya entah nggak tahu kenapa. Ini pikiran gue sendiri. Gue nggak terbawa lingkungan gue di sana. Lingkungan gue di sana kan ya bahasanya gitulah. Bahasanya agak kan bahasa gue kan lingkungan Jawa. Jawa agak bahasa kayak gitu. Nah gue makanya gue mikir terus dah, sering diem gitu. Justru malah dikatain dulu tuh gue tuh orang tuh pendiam banget. Gitu soalnya gue tuh sering mikir, gue ntar kalau gede mau buat robot gue ntar mau gede mau jadi bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Bermimpi. Iya gitu. Jadi dan terus gue juga mikir, ngapain sih ngomong kasar? Malah nggak ada untungnya dia. Kayak gitu. Iya ya, ngomong-ngomong. Gitu. Terus ngapain dah gue harus ini nggak belajar? Mending gue belajar daripada berasakan sono, pergi ke sono. Kan biasa orang Jawa kan sering-sering ini. Sering jalan-jalan nggak jelas gitu kan. Anak pang gitu. Nah, daripada gue kayak gitu kan habisin duit, mendingan duitnya gue makan. Terus ini orang tua juga kan. Iya. Lebih kayak sia-siain. Iya. Jadi gue waktu SD tuh ya kayak dianggapnya sih orang pendiam. Beneran ya, pendiam banget. Jadi punya sahabat gak Bram yang emang deket? Sahabat sih banyak dong. Kalau sahabat bisa dibilang sahabat nggak ya? Mungkin bisa ya, bisa. Banyak, lumayan. Lumayan dikenal baik gue sama teman-teman gue waktu SD. Nah sekarang mungkin masih bisa kalau gue ngajakin mereka main, mungkin mereka masih dekat ya? Masih dekat lah ya. Masih dekat. Terus gini Bram, di sini ada tes nih Bram, siap gak nih? Nah langsung tes nih. Langsung tes iya nih, ada tes nih di sini. Gimana? Langsung tes. Tes gimana nih tesnya? Tes lebih ke logika gitu Bram. Soalnya mungkin Coach Anders mau tahu nih kemampuan logika lu semana Bram gitu. Coba gimana? Siap ya? Siap. Ya kayak yes. Okay. Coba. Gini Bram. Oke. Pertanyaan. Saat seorang kakak berusia 4 tahun, usia adiknya setengah dari umur kakaknya. Pertanyaannya, saat kakak berusia 100 tahun, berapa umur adiknya? Kakak umur 100 tahun, maka tambah 96 ditambah 2, berarti 98 tahun. 98 Yakin? Yakin dong. Yakin. Ya, selamat. Iya, kan bener kan? Keren sih Bram. Iya. Wah, bener tuh. Gila, bener. 98 tahun. Berapa tadi nyampe 10 detik ya? Hah? Enggak ya? Enggak nyampe. Insya Allah sih enggak. Coba lihat ya. Lulus berarti tesnya ya? Alhamdulillah. Oh ini lulus buat apa nih? Enggak, cuma ini doang. Tes aja lagi ngetes. Kirain lulus apa dapat hadiah kan gitu kan? Coba tahu tiba-tiba datang. Ya ntar gampang di belakang. Di belakang selesai ini. Ada gitu. Lanjut nih. Terakhir nih Bram ya. Oke, terakhir. Apa pesan lu untuk orang-orang yang pengen dapet jualan satu juga kayak lu? Buat lo semua yang pengen jadi jualan satu, ya nggak harus kayak gue sih. Banyak orang yang jualan satu kan. Nah, gue pesen sama lo semua untuk terus berusaha dan jangan pernah nganggep orang lain itu musuh. Kalau misalkan ekonomi bilangnya kan anggap semua orang tuh saingan. Tapi kalau lu pengen jadi jualan satu yang sebenarnya, maka jangan anggap musuh itu lawan, tapi bagaimana cara lu menjadikan dia kawan untuk selalu bekerjasama mencapai tujuan kita bersama. Nah, oke, sekian dari saya. Wah, keren banget Bram. Berarti intinya kita bangun kerjasama yang baik ya Bram. Kerjasama, nggak harus pakai lawan. Nggak harus lawan. Kita jadikan kawan aja. Oke, bagus Bram. Ya, oke, kesana sudah dijelaskan oleh Abraham tadi bahwa dia mulai jualan satu dari kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 terus sampai sempat di kelas 11 dia turun jadi jualan 2, tapi ya balik lagi ke prinsip benar. Terus dia juga dapat pengetahuan dari pengalaman, nggak cuma dari buku, nggak cuma dari buku yang ada di sekolah tuh yang biasanya buku paket kalian. Jadi kita ambil dari banyak aja gitu pengalaman. Ya oke, sekian talk show kali ini. Sampai jumpa di Kosan Talk selanjutnya. Pas banget. Bye bye.